Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa menyiapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada yang perlu dicatat nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kekongruenan dan kesebangunan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian bisa memahami konsep-konsep kekongruenan dan kesebangunan. Nah, perlu adik-adik ketahui, materi ini juga memiliki manfaat. Salah satunya itu, kita bisa menghitung tinggi tiang, tinggi pohon, dan tinggi bangunan tanpa mengukurnya secara langsung. Sebelum kita memahami apa itu kongruen, yuk kita identifikasi dua benda berikut ini. Apakah kongruen atau tidak? Coba adik-adik amati gambar berikut ini. Yang pertama, ada dua mobil yang kongruen. Yang kedua, ada dua mobil yang tidak kongruen. Nah, selanjutnya coba adik-adik amati lagi bangun datar berikut ini. Yang pertama, dua persegi panjang yang kongruen. Yang kedua, dua segi empat yang tidak kongruen. Nah, tadi kita kan sudah melihat perbedaan benda ataupun bangun datar yang kongruen ataupun tidak kongruen. Jadi, apakah adik-adik sudah bisa mengetahui apa itu kongruen? Ya, benar. Jadi, kongruen itu adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi kalau dalam matematika, dua bangun yang sama persis itu disebut sebagai kongruen. Nah, pada bangun datar, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, itu gimana? Yuk kita amati contohnya. Nah, udah bisa kita lihat contohnya, terdapat dua bangun datar, trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Nah, yang pertama kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian ada apa aja? Yang pertama ada sisi AB, kita tengok dia bersesuaian dengan sisi JK. Nah, yang kedua, sisi BC bersesuaian dengan sisi KL. Yang ketiga, sisi CD bersesuaian dengan sisi LM. Nah, yang keempat, sisi DA bersesuaian dengan MJ. Nah, kemudian sudut-sudut yang sama besar itu ada apa aja? Nah, coba kita lihat pada bangun ABCD, di sudut D itu sama besar dengan sudut sudut M. Kemudian apalagi? Pada sudut A sama besar dengan sudut J. Kemudian ada sudut B sama besar dengan sudut K. Terakhir, sudut C itu sama besar dengan sudut L. Ya, benar. Nah, jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat, maka bangun tersebut dapat dikatakan kongruen. Nah, tadi kita kan sudah membahas tuh pada bangun datar, lalu bagaimana cara dikatakan kongruen pada segitiga? Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasang sisi dan sudut yang bersesuaian seperti pada bangun datar tadi. Kita cukup mengetahui dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi-sisi. Yang kedua, sisi sudut sisi. Yang ketiga, sudut sisi sudut. Yang keempat, sudut-sudut sisi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, perhatikan dulu gambarnya. Terdapat segitiga ABC dan segitiga EDC. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa dua buah segitiga itu kongruen. Gimana sih penyelesaiannya?
Nah, langsung aja kita jawab berdasarkan gambar yang kita peroleh. Kita bisa melihat pada sisi AC itu diketahui ada tanda sama panjang dengan sisi EC. Nah, kemudian pada sudut ACB itu sama besar dengan sudut ECD karena saling bertolak belakang ya. Nah, kemudian pada sisi BC kita lihat lagi itu diketahui ada tanda sama panjang dengan sisi DC. Nah, jadi kesimpulannya pada dua segitiga tersebut itu terbukti kongruen berdasarkan kriteria sisi sudut sisi. Selain kongruen, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kesebangunan atau disebut juga dengan sebangun. Gimana sih contohnya? Nah, contoh sebangun tuh gini. Adik-adik tahu nggak berapa luas negara Indonesia? Kalau dibayangin, luas Indonesia baik daratannya maupun lautnya bisa nutupin setengah daratan benua Eropa. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya gimana caranya orang tahu luas Indonesia? Apakah pakai meteran yang sama buat ngukur luas rumah kita? Jawabannya dengan bikin peta. Bukan peta yang satu ini, tapi peta beneran. Nah, peta kita ini ternyata nggak dibikin pakai meteran, tapi pakai alat yang biasa kita lihat di jalan seperti ini. Atau untuk skala yang lebih besar bisa pakai satelit observasi. Kayak misalnya itu 1:1 juta. Nah, 1:1 juta itu disebut dengan skala. Jadi, skala itu misalnya di peta 1:1 juta, berarti itu 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sesungguhnya gitu. Nah, maka dari itu, peta disebut juga sebagai contoh dari kesebangunan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak contoh lain dari kesebangunan? Nah, contoh lain dari kesebangunan, misalnya itu, adik-adik pernah nggak lihat pas foto ukuran 3x4 sama 4x6? Nah, itu juga merupakan contoh dari kesebangunan. Nah, contoh lain, adik-adik pernah nggak pergi ke museum misalnya? Museum Tsunami di Banda Aceh. Nah, pernah masuk nggak? Nah, kalau adik-adik pernah pergi, pasti di situ terdapat sebuah miniatur museum tsunami. Nah, miniatur itu juga merupakan salah satu contoh kesebangunan. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara dalam konteks bangun datar, selain perbandingan panjang yang sama, agar bisa disebut sebangun itu, bangun datar harus memenuhi syarat. Nah, syarat yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, yang kedua itu syaratnya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, itu gimana sih? Yuk, mari kita lihat contoh berikut ini. Oke, di sini kita akan bahas beberapa soal kesebangunan pada bidang datar. Nah, anak-anak, kita mulai dari contoh 1. Diketahui persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN. Tentukan panjang sisi ML. Sini sudah ada dua persegi panjang dengan ukurannya. Nah, katanya kan sebangun ya. Nah, kalau sebangun artinya perbandingan sisi yang bersesuaian sama sebangun. Maka AB itu sesuai dengan panjang KL. BC kan lebar. Nah, maka pasangan BC adalah ML. Kemudian kita masukkan nilainya. AB-nya 39 per 24 sama dengan BC-nya 13 per ML. Nah, kemudian kita kali silang. Ya, harus kita kali silang. Nah, 39 kali silang dengan ML, 24 kali silang dengan 13. 39 ML sama dengan 24 dikali 13. ML sama dengan 24 kali 13 dibagi 39. Kalau dari sini kita sederhanain. Nanti dapat ML sama dengan 8, sehingga panjangnya 8 cm. Oke, lanjut ke contoh kedua. Sebuah karton berukuran tingginya 30, lebarnya 20. Budi akan menempelkan foto pada karton, sehingga terdapat sisa karton di bagian kanan
kiri dan atas sebesar 2 cm. Maka sisa karton bagian bawah adalah, nah di sini karton sebangun dengan foto, lambangnya artinya sebangun ya. Dari soal tersebut kita coba gambarkan. Di sini sudah Ibu gambarkan karton berwarna ungu ya, dimana lebarnya 20, tingginya 30 cm. Nah, kemudian katanya si Budi ingin menempelkan foto pada karton. Ya, fotonya mau ditempelkan. Si karton sudah ada ukurannya. Ini Ibu pindahin 20 kali 30. Sedangkan si foto belum ada ukurannya. Nah, karena si foto belum ada ukurannya, kita belum bisa tuliskan. Ingat di soal tadi ada yang namanya sisa. Sisa bagian kanan, kiri, dan atas. Nah, sisanya berapa? 2 cm. Yang bagian bawah belum ada ya. Dari sini bisa kita dapat ukuran si foto. Nah, mana caranya? Kita coba tuliskan walaupun bagian bawah ini belum ada ya. Nah, untuk lebar foto, kan bawah itu lebar sama dengan lebar foto sama dengan, nah, lihat lebar awalnya berapa? 20 dikurang sisanya, jumlahkan 2 ditambah 2, maka 20 dikurang 4 sama dengan 20 kurang 4, 16. Inilah ukuran lebar foto. Kemudian kita butuh tinggi. Oke, tinggi foto, Ibu tulis sini, tinggi foto sama dengan, nah lihat ukuran tinggi awalnya. Tinggi awalnya berapa? 30 dikurang sisanya. Nah, sisanya ini ya, 2 ditambah X. Ini bisa kita tuliskan 30 dikurang 2 dikurang X. 30 kurang 2, 28 dikurang X. Ini adalah ukuran tinggi foto. Kita tulis 28 dikurang X. Kemudian setelah kita dapat ukurannya, maka kita buat perbandingannya. Oke, lebar banding lebar, tinggi banding tinggi. 20 dibanding 16 sama dengan 30 dibanding 28 kurang X. Nah, seperti ini. Sama seperti yang biasanya, kita kali silang. 20 dikali silang dengan 28 min X sama dengan 16 dikali 30. Nah, maka 28 min X, yang ada X nya kita biarkan, sama dengan 16 kali 30 dibagi 20. Oke, kemudian tinggal kita sederhanakan yang bisa dicoret. Silahkan yang mana yang mau dicoret. Pertama nolnya ya, kemudian bisa 16 dibagi 2, 8. Maka 28 min X sama dengan 8 dikali 3, 24. Nah, sini kan X nya negatif nih, Ibu akan pindahkan X nya biar dia hasilnya positif. Min X jadi X, 28 nya tetap, 24 nya pindah jadi min 24, maka X sama dengan 4. Dari sini kita bisa tulis kesimpulannya. Jadi sisa bagian bawah pada karton adalah 4 cm atau sebesar 4 cm. Sampai sini mudah-mudahan paham ya anak-anak. Nah, anak-anak, itulah dia contoh dari soal kesebangunan pada bidang datar. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti Ibu berikan di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.